Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 2 SD Regina Pacis Bogor, pelajaran 3 dengan materi bermain bersama teman, diberikan secara online bersama Ibu Marta Amosa, Rudatin Widi Astuti. Pagi sayangku, anak-anakku kelas 2, apa kabarmu hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Marta dalam pembelajaran agama hari ini. Namun sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari sekarang kita ambil sikap doa yang baik. Tutup mata dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi banyak teman kepadaku untuk bermain. Berkatilah semua teman-temanku, ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku kelas 2 yang Ibu Marta sayangi, pembelajaran agama kali ini kita masuk pada pelajaran ketiga dengan materi bermain bersama teman. Anak-anakku, ingat pelajaran agama waktu kalian kelas 1. Temanku adalah orang lain yang menemani kita saat bermain, bercanda, bercerita, ataupun belajar. Anak-anak, kalian pasti sering bermain bersama teman, baik di rumah maupun di sekolah ketika sebelum pandemi. Ada 2 jenis permainan, anak-anakku. Yang pertama permainan tradisional. Contoh di dalam gambar di situ ada permainan bola basket, ada permainan egrang, jublak suweng, engklek, main yoyo, main hula hoop, main peta umpet, main ular naga, main sepeda, main balap karung. Ada juga permainan congklak. Ada permainan layang-layang, bermain layang-layang. Ada juga yang bermain lompat tali. Ada yang bermain kelereng. Ada permainan kelereng. Ada juga permainan jungkat-jungkit, permainan prosotan. Ada juga permainan ayunan. Dan sebenarnya masih banyak lagi jenis permainan tradisional. Yang kedua adalah jenis permainan modern. Contohnya permainan modern yang sekarang ini banyak yang sering dilakukan, bahkan kalian lakukan, yaitu permainan-permainan yang ada dalam komputer. Ada juga permainan Lego. Ada permainan menggunakan spinner. Ada permainan rubrik. Ada permainan puzzle. Dan masih banyak lagi jenis permainan modern yang ada. Anak-anakku, bagaimanakah perasaan orang yang sedang bermain? Biasanya orang yang sedang bermain akan merasakan senang sekali dan bahagia, bahkan wajahnya akan tampak ceria. Anak-anakku, lalu bagaimana kita seharusnya dalam bersikap saat bermain bersama teman? Yang pertama, sikapnya harus jujur. Yang kedua, saat bermain harus sportif. Bila kalah harus bisa menerima kekalahan. Yang ketiga, dalam bermain harus saling menghargai dan saling menghormati supaya tidak ada perkelahian. Anak-anak, bermain bersama teman juga ada manfaatnya. Manfaat bermain bersama teman. Yang pertama, dengan bermain dapat menyehatkan badan kita. Yang kedua, permainan dapat melatih kita untuk mengolah emosi supaya tidak gampang marah. Manfaat yang ketiga, dengan bermain
atau dengan permainan akan melatih kepercayaan diri sehingga kita berani tampil. Yang ketiga, dengan bermain bersama teman itu akan melatih kita bekerja sama. Yang kelima, manfaatnya yang kelima adalah dengan bermain bersama teman dapat menghibur hati. Anak-anak, di dalam kitab suci juga ditunjukkan tentang pertemanan Jonathan dengan Daud. Mereka sangat akrab, mereka selalu rukun dan tidak pernah berkelahi. Jonathan adalah anak dari seorang raja, yakni Raja Saul. Sedangkan Daud, anak dari Bapak Isai dari keluarga biasa saja. Anak-anak, meski Jonathan adalah anak seorang raja, Jonathan tidak pernah membeda-bedakan akan status sosial temannya. Mereka selalu bermain bersama, saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan mereka pun saling membantu dengan tulus hati. Daud dan Jonathan berteman akrab. Pertemanan yang akrab ini disebut dengan sahabat. Suatu hari Jonathan pernah memberikan hadiah kepada Daud berupa perlengkapan perang, seperti contohnya panah, pedang, dan ikat pinggangnya. Karena Jonathan tahu bahwa Daud sangat membutuhkan akan hal itu. Daud termasuk anak yang pemberani dalam berperang. Ketika Daud memimpin perang, ia selalu menang, sehingga ayah dari Jonathan, yaitu Raja Saul, mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Anak-anak, apa yang dapat kita teladan dari sikap Jonathan dan Daud dalam pertemanan mereka? Yang dapat kita teladan dari pertemanan Jonathan dan Daud adalah, yang pertama, mereka dalam bermain tidak membeda-bedakan terhadap teman. Mereka saling bermurah hati, saling peduli, saling tulus hati. Mereka berani, mereka saling mengasihi dan saling membantu. Lalu bagaimanakah sikap kalian terhadap teman-temanmu? Anak-anak, supaya di dalam berteman kita selalu rukun, seharusnya kita meneladan dari pertemanan Jonathan dan Daud. Anak-anakku kelas 2, hari ini kita telah belajar tentang bagaimana kita bermain bersama teman dan belajar tentang bagaimana kitab suci mengajarkan kepada kita dalam membina pertemanan melalui kisah pertemanan Jonathan dan Daud. Nah, anak-anak, berarti tiba waktunya pembelajaran berakhir. Namun sebelum itu, baiklah kalian salin tugas pembelajaran hari ini dari lembar tugas ya. Ingat, salin di buku tulis agamamu dengan tulisan tanganmu sendiri ya. Jangan ditulis orang lain, karena dengan menulis, dengan sering menulis, kalian belajar dan belajar menulis agar supaya semakin bagus di dalam menulis. Jangan lupa di sudut kanan atas diberi nama, kelas, dan nomor absen. Anak-anak, inilah lembar tugas agama pelajaran 3. Di dalam lembar tugas agama pelajaran 3 ada satu pertanyaan. Tuliskan 5 manfaat bermain bersama teman. Anak-anakku, kini tiba waktunya kita berdoa penutup untuk mengakhiri pembelajaran agama hari ini. Tapi sebelum berdoa, Ibu berikan PR agama terlebih dahulu. Sebagai PR agama, ya, sebagai PR agamanya, ingat, cukup hanya menonton berulang-ulang dari video pembelajaran yang telah kalian tonton hari ini. Dan apa? Dengan menonton itu ternyata kita sama dengan menonton berulang-ulang sama dengan belajar kembali.
Oke, baiklah anak-anakku. Marilah kita ambil sikap doa yang baik. Tutup mata kalian dan kita ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah memberiku banyak teman untuk bermain. Bantulah aku ya Tuhan, supaya dapat bermain dengan jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku kelas 2, pembelajaran agama telah berakhir. Sampai jumpa lagi di pembelajaran agama berikutnya. Salam sehat, sehat dan selalu sehat. Tuhan memberkatimu anak-anakku. Amin. Bye-bye. Bye-bye.